Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang gerak lurus. Gerak lurus adalah suatu kondisi di mana suatu benda berpindah menjauhi posisi titik acuan dengan lintasan lurus. Titik acuan adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Adapun lintasan adalah titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak. Besaran-besaran dalam gerak lurus yaitu yang pertama ada jarak dan perpindahan, yang kedua ada kelajuan dan kecepatan, yang ketiga percepatan, keempat gerak lurus beraturan, yang kelima ada gerak lurus berubah beraturan, yang keenam ada gerak vertikal ke atas, dan yang ketujuh ada gerak vertikal ke bawah. Jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan arahnya. Contoh, pada gambar sebuah mobil melaju dari posisi A ke posisi B, ke C, kembali lagi ke B, dan berhenti. Maka, jarak tempuh mobil adalah AB ditambah BC ditambah CB sama dengan 80 ditambah 60 ditambah 60, hasilnya 200 meter. Perpindahan mobil adalah 80 ditambah 60 dikurang 60. Hasilnya adalah 80 meter. Kecepatan dan kelajuan. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara vektor perpindahan dan selang waktu berpindah. Rumusnya dituliskan sebagai berikut. V sama dengan delta S per delta T. V adalah kecepatan rata-rata, S adalah perpindahan, dan T adalah selang waktu perpindahan. Kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata untuk selang waktu perpindahan mendekati 0. Rumusnya dituliskan sebagai berikut. V sama dengan limit delta V per delta P. Dengan V adalah kecepatan sesaat. Kelajuan rata-rata adalah besarnya kecepatan rata-rata. Rumusnya dituliskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. V adalah kelajuan rata-rata, S adalah jarak total yang ditempuh, dan T adalah waktu yang ditempuh. Kelajuan sesaat adalah kelajuan rata-rata yang waktu tempuhnya mendekati 0. Kecepatan rata-rata merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan rata-rata adalah besaran skalar. Rumusnya adalah V sama dengan limit delta S per delta T. V adalah kelajuan sesaat. Contoh soal kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Gilang berlari 50 meter ke arah barat, kemudian berbalik arah ke arah timur sejauh 30 meter. Waktu yang diperlukan Gilang adalah 20 detik. Berapakah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata Gilang? Pembahasannya, untuk menentukan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata, kita harus menggambarkan terlebih dahulu, yaitu untuk menentukan perpindahan sama dengan perubahan posisi Gilang. Perpindahan 50 meter dikurang 30 meter, hasilnya 20 meter. Waktunya 20 second. Kecepatan rata-rata V adalah perpindahan atau waktu. V sama dengan 20 meter per 20 second. V adalah 1 meter per second. Kecepatan rata-rata Gilang adalah 1 meter per second. Untuk menentukan jarak adalah jumlah panjang lintasan yang ditempuh Gilang.
Jaraknya 50 meter ditambah 30 meter, hasilnya 80 meter. Waktunya adalah 20 sekon. Kelajuan rata-rata V adalah jarak atau waktu. V sama dengan 80 meter per sekon. V sama dengan 4 meter per sekon. Di sini ada soal. Budi mengendarai sepeda motor dari kota Tegal ke kota Cirebon dalam waktu 2 jam. Jika jarak kota Cirebon dan kota Tegal adalah 120 km, berapakah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata sepeda motor Budi? Percepatan. Suatu benda dikatakan mempunyai percepatan jika kecepatan benda tersebut berubah seiring dengan berubahnya waktu. Karena secara garis besar, percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu tertentu. Secara matematis, untuk rumus percepatan rata-rata dituliskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Keterangannya, A adalah percepatan rata-rata, delta V adalah perubahan kecepatan, delta T adalah selang waktu, V2 adalah kecepatan akhir, V1 kecepatan awal, T2 waktu akhir, dan T1 adalah waktu awal. Percepatan sesaat didefinisikan sebagai limit perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu tertentu, dengan selang waktu mendekati 0. Secara matematis, untuk rumus percepatan sesaat dituliskan sebagai berikut. A sama dengan limit delta V per delta T sama dengan dV per dt. Keterangannya, A adalah percepatan sesaat, delta V adalah perubahan kecepatan, dan delta T adalah selang waktu. Contoh soal percepatan rata-rata. Sebuah balok kayu dilepaskan dari keadaan diam pada sebuah bidang miring. Dalam selang waktu 5 sekon, kecepatan balok menjadi 4 meter per sekon. Tentukanlah percepatan rata-rata yang dialami balok. Diketahui min V1 sama dengan 0 meter per sekon, min T1 sama dengan 0 sekon, min T2 sama dengan 5 sekon, min V2 sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanya adalah A. Cara penyelesaiannya adalah A sama dengan V per T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan 4 dikurang 0 per 5 dikurang 0 sama dengan 4 per 5, hasilnya 0,8 meter per sekon pangkat 2. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatan tetap artinya besar dan arah kecepatannya tidak berubah. Nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0 atau A sama dengan 0. Berikut adalah rumus GLB. Rumus kecepatan pada GLB. V sama dengan CS per T. Dengan V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak tempuh, dan T adalah waktu tempuh. Grafik GLB. Hanya akan ada 2 buah grafik dalam GLB, yaitu grafik jarak atau perpindahan terhadap waktu dan kecepatan atau kelajuan terhadap waktu. Contoh soal GLB. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak 200 meter selama 50 detik. Apakah kecepatan mobil tersebut?
Diketahui S sama dengan 200 meter, T sama dengan 50 detik. Yang ditanya adalah V. Penyelesaiannya adalah V sama dengan S per T, V sama dengan 200 per 50, V sama dengan 4 meter per sekon. Di sini ada soal lagi. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 200 meter per sekon, berapakah perpindahan benda selama 2 menit? Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak dalam lintasan lurus benda mengalami perubahan kecepatan beraturan baik dipercepat maupun diperlambat. GLBB ada 2 macam, yaitu yang pertama ada GLBB dipercepat. GLBB dipercepat adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang bertambah secara beraturan, atau dengan kata lain, benda mengalami percepatan yang konstan. Contohnya, pada buah kelapa jatuh dari pohonnya. Yang kedua, ada GLBB diperlambat. Adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan dipercepatan yang berkurang secara beraturan, atau dengan kata lain, benda mengalami perlambatan yang konstan. Contohnya saat melemparkan benda vertikal ke atas. Rumus-rumus terkait dengan GLBB. Rumus menghitung percepatan. Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Rumus menghitung jarak tempuh. S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Rumus menghitung kecepatan akhir. Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 kali A kali S. Keterangannya, Vt adalah kecepatan waktu pada sebuah benda. V0 adalah kecepatan awal sebuah benda. A adalah percepatan. S adalah jarak. Dan T adalah waktu. Contoh soal GLBB. Sebuah benda yang semua diam lalu didorong oleh Doni sehingga benda tersebut bergerak dengan percepatan tetap 3 meter per sekon pangkat 2. Maka, berapakah besar kecepatan dari benda yang telah didorong oleh Doni tersebut yang setelah bergerak selama 5 sekon? Jawabannya, awalnya benda diam, jadi V0 sama dengan 0. Diketahui A sama dengan 3 meter per sekon pangkat 2, T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya, kecepatan benda tersebut setelah selama 5 sekon adalah, jawab, Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T sama dengan 0 ditambah 3 meter per sekon pangkat 2 dikali 5 sekon. Hasilnya adalah 15 meter per sekon. Pada GLBB, karena kecepatan bendanya berubah, maka ada percepatan di sana. Sehingga apabila kita buat dalam grafik, hasilnya akan seperti ini. A. Grafik ketika kecepatannya dipercepat. B. Grafik ketika percepatannya diperlambat. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas merupakan salah satu jenis GLBB, sesuai dengan namanya. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak suatu benda yang bergerak dari titik terendah menuju titik tertinggi. Percepatan benda pada gerak vertikal ke atas juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Rumus persamaan gerak vertikal ke atas dituliskan sebagai berikut. Vt sama dengan V0 dikurang Gt. Vt pangkat 2 sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. A sama dengan V0T
dikurang 1/2 GT kuadrat. Saat mencapai H max, maka Vt sama dengan 0. Keterangannya, Vt adalah kecepatan setelah T detik. V0 adalah kecepatan awal. T adalah waktu. G adalah gaya gravitasi. Dan H adalah ketinggian. Contoh soal. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika dianggap lintasannya lurus, tentukan A. Ketinggian maksimum yang dicapai benda. B. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. A. Ketinggian maksimum yang dicapai benda Vt 2 sama dengan V02 dikurang 2GH. 0 sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 2 dikali 10 dikali H max. 20 dikali H max sama dengan 100. H max sama dengan 100/20, hasilnya 5M. B. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah Vt sama dengan V0 dikurang GT. 0 sama dengan 10 dikurang 10T. Sama dengan 10T, hasilnya 10. T sama dengan 1 sekon. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah salah satu bentuk GLBB, sesuai dengan namanya. Gerak vertikal ke bawah bermula dari posisi awal pada ketinggian tertentu menuju titik terendah atau permukaan tanah. Gerak vertikal ke bawah didefinisikan sebagai gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal atau atas ke bawah, dengan kecepatan awal tertentu serta mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi. H atau ketinggiannya diukur dari titik benda mulai jatuh. Rumusnya, Vt sama dengan V0 ditambah GT. Vt pangkat 2 sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. H sama dengan V0T ditambah 1/2 GT pangkat 2. Keterangannya, Vt sama dengan kecepatan pada saat T. V0 adalah kecepatan awal. G. Percepatan gravitasi. H. Ketinggian. Dan T adalah waktu. Pada gerak vertikal ke bawah, terdapat gerak jatuh bebas atau GJB. GJB merupakan gerak vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0 dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Rumus GJB. Vt sama dengan GT. Vt pangkat 2 sama dengan 2GH. H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Contoh soal. Sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter di atas tanah. Jika G sama dengan 10 meter sekon pangkat 2, maka kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah Vt pangkat 2 sama dengan 2GH. Vt sama dengan akar 2GH. Vt sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 40. Vt sama dengan akar 800. Vt sama dengan akar 400 dikali 2. Vt sama dengan 20 akar 2 meter per sekon. Berikut penjelasan gerak lurus dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penjelasan materi gerak lurus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.